Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Oke teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan membahas soal SJT atau Situational Adjustment Test, yang dimana tes ini untuk P3K, tes P3K untuk bagian khusus. Nah, jadi nanti P3K itu ada dua versi, khusus dan umum. Nah, untuk bagian khusus yang honorer BKN ataupun yang ada di database Dapodik, itu teknisnya itu melalui soal-soal SJT. Oke, langsung saja kita bahas di sini ya, teman-teman. Para murid Anda yang menjadi peserta Olimpiade Sains Nasional atau OSN tidak mampu meraih skor tinggi saat tryout OSN. Sebagai pendamping para peserta OSN tersebut, apa tindakan Anda? A. Mengevaluasi persiapan dan menggelar latihan lebih intens bagi para siswa peserta OSN. B. Mengarahkan siswa-siswa peserta OSN agar melakukan persiapan dengan belajar kelompok. C. Mengajak alumni peserta Olimpiade Sains untuk menemati proses persiapan siswa-siswa peserta OSN. D. Meminta guru kelas menambah pengayaan materi untuk siswa-siswa peserta OSN. E. Mengajak orang tua atau wali siswa peserta OSN mendorong anaknya belajar lebih giat. Oke teman-teman sekalian, nah silakan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke teman-teman sekalian, di sini kita bisa garis bawahi pertanyaannya. Sebagai pendamping para peserta OSN, apa tindakan Anda? Nah, jadi di sini teman-teman sekalian, teman-teman dijadikan sebagai pendamping peserta OSN. Ketika teman-teman sekalian menjadi para pendamping peserta OSN, apa tindakan teman-teman agar peserta OSN ini bisa mampu meraih skor tertinggi nanti? Nah, jadi misalnya ada murid Anda yang tidak mampu meraih skor tertinggi. Nah, kira-kira apa sih langkah yang paling tepat bagi teman-teman jika teman-teman menjadi pendamping para peserta OSN? Nah, jadi dari A, B, C, D, dan E, yang mana kira-kira yang paling tepat jika teman-teman menjadi pendamping para peserta OSN? Nah, jadi yang paling tepat itu teman-teman sekalian, yang paling tepat itu adalah pilihan A atau option A, dengan mengevaluasi persiapan dan menggelar latihan lebih intens bagi para siswa peserta OSN. Karena kenapa A, teman-teman? Karena kita di sini lihat pernyataannya ada peserta yang tidak mampu meraih skor tertinggi. Ketika kita tidak mampu meraih skor tertinggi siswanya ya, kita harus mengevaluasi terlebih dahulu. Setelah kita mengevaluasi, kita akan menggelar latihan lebih intens bagi para peserta. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah option A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika bekerja di sebuah tim, ada salah satu anggota kelompok sering berseberangan pendapat dengan Anda saat pengambilan keputusan. Bagaimana sikap Anda menghadapi situasi seperti ini? A. Keluar dari tim yang merasa tidak nyaman. B. Bekerja dalam tim sambil memengaruhi anggota lain agar sependapat dengan saya. C. Bekerja dalam tim tetapi tidak lagi dengan semangat penuh seperti semula. D. Bekerja dalam tim dan tetap menyampaikan pendapat sambil mengevaluasi diri sendiri. E. Bekerja dalam tim, tetap menyampaikan pendapat dan menyerahkan keputusan pada musyawarah bersama. Oke teman-teman, silakan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke teman-teman sekalian, nah soal di sini ya, bagaimana sikap Anda menghadapi situasi ini? Nah, dari pernyataannya kita bagaimana sih cara menghadapinya? Pernyataannya di sini, ketika bekerja di sebuah tim, ada salah satu anggota kelompok sering berseberangan pendapat dengan Anda saat mengambil keputusan. Nah, jadi ketika ada anggota kelompok yang berseberangan pendapat dengan kita, bagaimana sih sifat kita saat itu? Nah, dari A, B, C,
D, dan E yang mana kira-kira yang tepat untuk menghadapi situasi tersebut? Nah, yang paling tepat itu adalah option E, teman-teman, yaitu bekerja dalam tim, tetap menyampaikan pendapat, dan menyerahkan keputusan pada musyawarah bersama. Jadi yang paling tepat itu adalah option E. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda punya tetangga yang memiliki anak difabel yang menempuh pendidikan di sekolah biasa. Saat sudah di tingkat SMP, anak tetangga Anda enggan melanjutkan sekolah karena sering menjadi korban bullying. Ditambah lagi, anak difabel tersebut gagal naik kelas. Kebetulan Anda bukan guru di sekolah anak tadi. Bagaimana sikap Anda ketika mengetahui situasi seperti itu? A. Meminta orang tua agar memotivasi anaknya untuk melanjutkan sekolah. B. Menyarankan agar orang tua mendidik anaknya dengan homeschooling. C. Mendorong agar anak diantar berkonsultasi ke psikolog agar kembali pulih mentalnya dan mau sekolah lagi. D. Mendatangi sekolah anak tersebut dan meminta guru kelasnya bertanggung jawab. E. Mendesak kepala sekolah anak tersebut menghentikan tindakan bullying. Oke teman-teman, silakan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masukkan pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke teman-teman sekalian, langsung kita lihat di soalnya di sini ya. Nah, kebetulan Anda bukan guru di sekolah tadi. Jadi posisi kita bukan guru di sekolah ya, di sekolah anak tersebut. Tapi bagaimana sikap Anda ketika mengetahui situasi seperti ini? Nah, pada pernyataannya di sini ada anak tetangga Anda yang mempunyai masalah yaitu sering dibully, kemudian merupakan anak difabel, kemudian gagal lagi naik kelas. Nah, dari option A, B, C, D, dan E, yang mana kira-kira yang tepat sikap Anda saat Anda mengetahui situasi tersebut? Nah, yang paling tepat yaitu adalah teman-teman mendorong agar anak diantar berkonsultasi ke psikolog agar kembali pulih mentalnya dan mau sekolah lagi. Nah, jadi itu saran yang terbaik ketika teman-teman tahu masalah dari anak ini ya teman-teman. Karena ini mungkin lingkungan terdekat ya. Ini juga termasuk lingkungan terdekat karena ada di lingkungan sekitar Anda ya. Jadi langkah yang tepat Anda menyarankan agar untuk anak tersebut dapat berkonsultasi ke psikolog sehingga dapat kembali lagi mentalnya dan mau sekolah lagi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Suatu hari ada murid yang menertawakan dan meledek bahasa daerah temannya. Kebetulan dalam kelas yang Anda kelola, ada beragam asal daerah dan suku siswa. Apa yang akan Anda lakukan menghadapi situasi tersebut? A. Membiarkan karena mereka hanya bergurau biasa saja. B. Menasihati semua siswa agar harus saling menghargai. C. Menjatuhkan sanksi keras terhadap siswa yang menghina bahasa daerah temannya. D. Mengadu kepada kepala sekolah dan meminta petunjuk solusinya. E. Meminta siswa agar tidak mengulangi tindakan itu dan menjelaskan alasannya. Oke teman-teman, silakan jawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Nah, di sini apa yang akan Anda lakukan menghadapi situasi tersebut? Dari pernyataan di sini ya teman-teman, masalahnya yaitu adalah kata kuncinya ada murid yang menertawakan dan meledek bahasa daerah temannya. Nah, kebetulan hal terjadi itu di kelas Anda yang Anda kelola. Apa sih sebagai wali kelas atau guru kelas sikap dan tindakan yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Jadi kita harus cari solusinya ya. Dari A, B, C, D, dan E, kira-kira yang mana option yang memiliki solusi dari permasalahan tersebut? Oke.
Yang paling tepat yaitu adalah yang E, dengan cara meminta siswa agar tidak mengulangi tindakan itu dan menjelaskan alasannya. Jadi kita harus meminta siswa tersebut agar tidak mengulangi, kemudian kita harus menjelaskan alasannya. Alasannya bisa berupa nasihat, kemudian akibat-akibat apa saja yang bisa terjadi ketika diulangi lagi. Oke, kita lanjut. Sebagai guru, Anda mengelola kelas dengan murid yang beragam secara keyakinan. Ada murid yang berbeda keyakinan dengan Anda meminta izin menjalankan ibadah di tengah jam pelajaran selama 5-10 menit. Apa sikap Anda? A. Memberikan izin jika memang ibadah tidak bisa ditunda. B. Memintanya beribadah saat jam istirahat saja. C. Menasihatinya agar beribadah pada hari libur saja. D. Memberikan izin jika ia siswa pintar dan penurut. E. Menolak mengizinkan dengan alasan apapun. Oke teman-teman sekalian, silakan dibaca terlebih dahulu, dipahami. Setelah itu teman-teman dijawab terlebih dahulu. Kemudian kita akan masuk pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke, ini soalnya tentang beribadah ya teman-teman. Bagaimana sikap kita sebagai guru, solusi atau tindakan kita sebagai guru ketika kita dihadapkan dengan pernyataan tersebut. Nah, di sini soalnya apa sikap Anda? Pernyataannya di sini ketika Anda mengelola kelas, murid Anda beragam keyakinan. Kemudian ada murid yang berbeda keyakinan dengan Anda meminta izin menjalankan ibadah di tengah jam pelajaran. Nah, kira-kira yang mana dari A, B, C, D, dan E yang memberikan solusi yang paling tepat untuk mengatasi dari pernyataan tersebut? Oke, yang paling tepat itu adalah option A, yaitu dengan memberikan izin jika memang ibadah tidak bisa ditunda. Nah, jadi ketika ada jam ibadah yang waktunya itu sangat-sangat terbatas, artinya tidak bisa ditunda lagi, maka kita sebagai guru harus memberikan izin kepada siswa tersebut untuk melaksanakan ibadah. Oke, jadi yang paling tepat itu adalah option A. Oke teman-teman, nah sekian dari pembahasan soal-soal SJT pada video kali ini. Nanti kita akan bahas soal-soal SJT yang lain ya teman-teman. Stay tune aja di channel ini. Dan teman-teman sekalian jangan lupa like and subscribe dan aktifkan tombol lonceng, karena jika teman-teman subscribe dan aktifkan tombol lonceng, teman-teman bisa mendapatkan notifikasi jika channel ini upload video terbaru lagi ya, tentang soal-soal ataupun info-info mengenai CASN maupun itu P3K ataupun CPNS ya teman-teman. Dan teman-teman juga bisa cek di playlist kami, dan di playlist kami itu banyak sekali pembahasan soal-soal SJT, manajerial, sosial kultural, dan info-info lainnya mengenai CASN. Oke teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan teman-teman juga bisa cek TikTok kami, dan TikTok kita juga ada ya, memberikan info-info menarik tentang pembukaan CPNS ataupun ASN P3K maupun itu P3K pendidikan, P3K kesehatan ataupun P3K teknis. Teman-teman silakan cek TikTok kita juga. Linknya sudah kami sematkan di deskripsi box video di bawah ini. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.